Biasanya kalau antriannya lagi high season nih, wah ini panjang nih guys. Ini muter-muter sampai belakang sana. Oke, good morning from Hong Kong. Sekarang kita lagi ada di MTR Stingy Station dan hai, kita lagi ada di depan 7-Eleven-nya. Dan hari ini kita mau ke Ngongping 360. So, jadi kita harus ke arah bandara lagi dulu dan kita naiknya di sini kemana-mana itu naik MTR station, naik MTR lah, sorry. Jadi kita via MTR Singgi karena hari ini kita nginepnya di daerah Singgi. Nah besok ntar sore itu kita akan menuju ke Macau. Nah kita mau lihat yuk ada apa aja nih di perjalanan hari ini. Let's go, Missy Joy. Makanan pertama kita beli di outlet yang ini. Paukit Tungki Paudim itu ini dagingnya ini lebih banyak dagingnya dibandingkan kulit bakpaonya. Gila, ini luar biasa enak banget. Gila, ini enak banget. Ini harganya cuma $10 ya harganya. $10, tapi enak banget. Oke, kita lagi mau naik MTR-nya Hong Kong. Ya. Hai. Ya, grup lengkap hari ini. Tentu. Si ketakutan. Bella. Orang yang pertama kali ke Hong Kong. Menikmati pemandangan banget. Ini udah kedua kalinya. Oke, kita sekarang udah di Tunjung Station dan kita lagi mau ke cable car untuk kita bisa ke Ngongping 360. Yes. Oke, kita melihat ada back house jadi kita langsung masuk, kita ngeliat. Kita mencoba yang lagi viral-viral di Hong Kong. Back house, nice. Kita lihat. Gue sampai sekarang jujur belum pernah ada yang seenak Golden Hectare, jadi kita cobain ini sekarang ya. Oke, let's try. Try ini, try itu. Enak banget. Kita lihat di dalamnya benar-benar creamy banget. Dan ini cobain. jujur ini enak. Dan ini teman-teman wajib coba sih kalau lagi ke Hong Kong. Benar enak banget. Ya iyalah. Sama kayak gini. Dan di Mako kayak gini. These are Bi, enak Bi? it's very delicious. Ya, model ganteng, enak. Enak dong. Yang ini lagi makan. Gila mulutnya sampai maju. Enak ya, Lan? Enak. Oke, jadi dari turun itu di Tunjung Station dan habis itu kita akan disebut sama Citygate Outlet. Nah, jadi kalau misalnya dari Citygate Outlet itu sendiri, itu di depannya langsung ada back house. Nah, itu kalau misalnya teman-teman lagi mampir ke sini terus back house-nya lagi sepi, itu benar-benar teman-teman langsung datengin aja karena back house sepi itu benar-benar sangat jarang terjadi. Nah, habis itu tadi kita sempat ngantri dan pas waktu kita ngantri itu bener-bener wow, itu langsung penuh gitu loh. Jadi teman-teman jangan sia-siain waktu-waktunya, ya kan. Nah, terus abis itu kita di sebelah Citygate Outlet itu langsung ada stasiun Ngongping 360. Nah, kita akan naik untuk menuju Ngongping 360 melalui sana ya. See you there. Iya, tuh di sana.
Oke, ini langsung di sebelahnya Citygate Outlet itu akan langsung ada jalan setapak begitu. Nah, ini untuk menuju ke Ngongping 360 stationnya. Nah, oke, stationnya nggak terlalu gede kayak gini. Nggak ada tangga. Jadi kamu lihat dulu tangganya setinggi apa. Tuh, ada tulisan Ngongping 360-nya. Kita bisa naik dari sini ya, guys. Oh, kamu lihat. Kamu foto di tangga dulu apa? Enggak. Coba nih. Lihat nih, kamu mau naik tangga, kamu mau buka. Siapa yang bakal? Ada lift ternyata. Tapi nggak apa-apa, saya salah tadi nggak salah. Oke, kita ngeliat view city-nya Hong Kong dari sini. Hong Kong tuh terkenal dengan bus-busnya, guys. Bus-busnya tuh banyak banget. Public transportation-nya itu bagus. Oke, kita ini lagi mau menuju ke tempat kita penukaran tiketnya dulu. Dan kita luckily banget, kita ini lagi posisi sepi. Biasanya kalau di sini tuh antriannya tuh panjang banget dari sini. Oke, kalau di sini kita harus nukerin tiketnya kita yang kita udah beli online. Nah, kebetulan kita belinya tuh langsung di klub. Jadi kita cuman dateng dan kita langsung tukerin. Oh, ini gila, bener-bener sepi banget, guys. Itu jadi kita bener-bener lucky banget hari ini kita bisa kesini. Padahal kita hari ini hari Minggu, gitu, tanggal 31. Wow. Iya, ada kapibara. Ini bener-bener sepi banget, guys. Gak ada orang dong. Jadi mau kita foto? Iya, ntar kita tukerin itu dulu. Oke, ini berikut harganya. Kalau teman-teman mau naik ke Ngongping 360, harganya kurang lebih segini ya, guys. Oke, kita kita beli yang Crystal Cabin. Itu jadi di bagian bawahnya lantainya itu ini apa tuh, tembus pandang, ada kacanya. Oke, beneran kita lagi hoki banget, ini lagi sepi banget, guys. Nice. Gantungan kereta. Kereta gantung. Kereta gantung. Kalau aku Masa bilang gantungan kereta? Mana ada? Oke, sekarang giliran kita. Yes, we are together. Ya. Oke, ini kereta ininya Disney-nya. Mantap. Oke, kita lagi mau masuk. sama ada foto gak mas? Kalau all together? Oke, kita sekarang lagi ada di cabin yang khusus ulang tahun 20 tahunnya Disney. Kita lihat di sini dekorasinya. Lucu banget, guys. Lucu banget dalam sini. Your favorite, the creepy one. Ketakut. No, do not look down. Look there. Dan di bawahnya kita Crystal Cabin. I want Jadi to transparan look banget, there. guys. Yeah, it's good. You're not scared. This is a scary cat. Mami, itu mau. Oke, kita sekarang lagi di dalam Crystal Cabin-nya. Ini benar-benar lucu banget dekorasi-dekorasinya. Nah, bisa kita lihat. Gitu, terus di bawahnya juga. Nah, ini ngapain? Ini ngapain? Ini di bawahnya juga kristal, jadi kita bisa ngeliat dari Kalian atas jangan- ngeliat ke bawah. Kalian Di jangan bawahnya lihat kita aku ya, jangan lihat bener-bener aku. hutan banget gitu. Tapi bener-bener udaranya enak. Ini bener-bener recommend banget buat teman-teman kalau misalnya mau datang. Ya.
Ngapain lagi? Hei, kamu ngapain? Lagi lihat. Ini kacanya tebal banget, jadi tidak mungkin pecah. Hai. Ngapain kamu? Nah, gimana Inan? Ya takut banget beneran. Itu sampai pintunya bergerak sampai takut. What are you doing? Lihat sini, Di. Serem nggak? No. Ah, kamu memang berani banget. Tuh, ada yang jalan tuh. Infinity and beyond. Tuh, ada yang jalan tuh. Tuh. Aku mau nih. Aku pengen. Oke, itu langsung kelihatan di ujung sana Budanya. Mungkin di sini tidak terlalu kelihatan. Oke, kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih di sini itu ada Buddha, patung Budanya yang akan kita tuju. Terus ini bener-bener masih hijau banget. Wow, bener-bener pemandangan yang worth banget kalau buat teman-teman pergi ke Hong Kong sih. Yeah. Naik itu nggak bisa nggak bisa dibalikin. Soalnya udah waktunya sih ya. Iya. Enggak, terus kemarin kita juga udah ini kan, belinya yang promo. Aku mau naik itu. Oh, itu ada. Iya. Oke, kita pas waktu nyampe kita langsung disambut sama toko souvenir. Mystery box. Souvenir banyak banget guys. Oke, welcome to Ngongping. Nah, kita sekarang ada di Ngongping Village, di mana ini sebenarnya jauh banget dari kota dan posisinya ini lagi panas-panasnya. Gue baru kali ini kesini dalam kondisi yang lagi panas-panasnya dan begini. Walaupun panas tapi tetap aja udaranya agak lumayan adem, lumayan dingin gitu. Jadi nggak terlalu kayak panas menterik kayak gimana sih gitu. Yuk kita cek yuk di dalam ada apa aja. Oke, ini penampakannya Ngongping Village. Ya, ada yang salah kostum. Belum Disney sayang. Oke, jadi di sini itu terdiri dari beberapa section dan kasarannya itu makin dalam itu makin banyak atraksi-atraksi yang tersendiri. Tapi bener-bener Ngongping ini selalu jadi tujuan wisata paling oke sih, karena balik lagi udaranya enak dan habis itu juga kita bisa menikmati pegunungannya Hong Kong. Nice banget ya pokoknya, mantap. Patung Budanya kita bisa lihat di ujung jalan sana, tapi kalau untuk naik ke sana itu kita butuh naik berapa ratus anak tangga gitu. Oke, di manakah bocah? Di manakah bocah? Apakah kamu melihatnya? Di sini. Oke, kita terus jalan. Itu tadi route yang Ngongping Village tadi ada di belakang sana, dan terus kita naik langsung. Itu nanti di ujungnya itu kita akan menemukan berapa ratus anak tangga untuk menuju ke patung Buddha. Jadi kalau teman-teman mau ke patung Buddha untuk foto-foto atau mungkin untuk beribadah, teman-teman bisa banget. Tapi ya teman-teman harus naik berapa ratus anak tangga gitu deh. Dan kebetulan gue udah pernah, dan kayaknya sekarang gue udah gak kuat karena faktor umur. Oke, terus di sebelah sananya itu juga ada kuil.
Quilps Pauline Monastery begitu. Nah itu kita coba masuk ya, kita mau lihat di dalamnya ada apa aja. Hai si berantakan. Halo. Hi everybody, and this is my friend Fifi. Jujur di sini pemandangannya, udaranya bener-bener worth it banget untuk bisa kesini sih. Nah kalau misalnya teman-teman mau foto Budanya yang dari atas sebelah kanan sini. Tuh guys, tangganya berapa ratus anak tangga tuh, luar biasa. Di posisi di tengah-tengah sana kita tuh boleh foto. Gila, bener-bener kental banget tradisi ya, Hongkong ya. Oke, kalau kita udah naik ke atas sini, ya kan, kita bisa lihat di situ kuil Budanya. Nah, di sini teman-teman bisa ngambil spot foto yang paling bagus kalau misalnya mau ambil. Oke, ini spot foto terbaik buat kalau misalnya teman-teman mau ngambil foto tanpa naik ke atas. Kita kan tadi juga udah lihat cuplikannya, kalau di atas tuh bener-bener tinggi banget dan berapa ratus anak tangga kayak gitu juga lumayan. Pasti lebih baik kita simpen tenaga buat ke tempat lain, tapi kalau buat yang teman-teman masih kuat, go ahead, karena tempatnya di atas juga bagus banget. Kita bisa lihat view sekelilingnya, itu keren banget. Nah sekarang kita mau ke kuil yang di sana ya. Oke, kita lagi mau menuju ke sini, Hall of Great Hero, Grand Hall of 10,000 Buddhas. Karena bocah gue pada mau naik, ya udahlah kita naik lah ya, demi konten juga. Iyo tuh, mau rame-rame, yuk. Oke, sekarang kita mau menuju ke tangga yang tadi ya. Oke, sekarang kita akan naik ke atas. Nice. Yeah, everybody trying to go up, but they can't. They fail. Ya kan orang juga pada di tengah-tengah foto-foto. Wow. Wismilak. Ini kita lagi naik terus. Lumayan berasa nih, bocah-bocah gue juga pada kuat semua. Oke, umur nggak bisa bohong, gue 4 ruas jalan istirahat. Nih sekarang kita lagi mau naik lagi posisinya. Lumayan. Oke, makin deket guys. Tuh udah sampai sini. Wow, gila guys, pemandangannya bagus banget. Yes, we did it. Kita berhasil ke puncak ya guys. Oke, ini pemandangan dari atas. Asli bagus banget guys. Oke, kita udah dari dalam. Jadi kalau pas waktu teman-teman sampai ke atas itu juga ada kayak sebuah museum Buddhis, tapi kita nggak boleh ngerekam di dalam. Jadi ini kita respect aja tentang culture yang ada, dan abis itu ini kita udah keluar, dan mungkin kita abis ini akan turun. Wow. Oke, sekarang kita mau turun. Kondisinya lumayan tinggi, tapi turun jauh lebih enteng. Ya, Elen. Naik berat sekali. Dede. Oke, kita sekarang lagi turun. Itu Budanya di belakang. Benar-benar ini banget.
turun jauh lebih gampang dibandingkan naik ya, Bi. Oh, capek. Aku sampai ini si sprintku udah mau habis. Ya udah, nanti beli lagi dekat hotel, oke? Oke, beneran guys, turunnya jauh lebih gampang, lebih easy, nggak berat mungkin karena tadi kan tanjakan ya. Dan pemandangannya bagus banget guys. Oke, kita udah hari ini. Wah, lumayan. Itu nggak tahu berapa ratus anak tangga. Gitu loh. Tapi sejujurnya kita puas banget. Selalu ada gimana ya? Selalu sangat menarik kalau misalnya ke tempat ini. Jadi kalau misalnya yang teman-teman mau datang, mau kunjungin, itu boleh banget ke tempat ini. Dan kalau bisa naik ke atas gitu loh. Karena memang pemandangannya itu benar-benar bagus banget. Dan ibaratnya kita bisa banyak melihat artefak-artefak juga yang berhubungan dengan agama Buddha gitu, dan itu sangat benar-benar bagus banget dan worth it banget gitu. Ini anak gua pun juga bisa, yang biasanya paling mager capek luar biasa. Oke, kita abis ini mau kemana? Kita akan balik lagi ke Tungchung, itu naik cable car. Nah, dan mungkin setelah itu kita akan nyari makanan di deket-deket Citygate Outlet ya. Oke, see you in Citygate Outlet. Oke, nah kita kebetulan naik yang Mickey and Minnie. Nice. Oh, bibi. Oke, kita dapat cabin yang ada Mickey dan Minnie-nya. Terus ini castle-nya kayak biasa. Nice. Saya di tengah Hai. Dona ada Bibo. Jangan lupakan Phoebe. Iya. Oke, dari sini kita bisa melihat airport Berarti guys. sebenarnya cabin yang dibikin Disney ini nggak banyak. Ada HP, ada HP. But I love baby's mouth because of you. Very little kitty. Oke, kita sekarang lagi mau naik ferry untuk ke Macau. Yes, tadi agak buru-buru jadi gue nggak sempet bikin video. Tapi habis ini gue akan update terus ketika gue udah sampai ke Macau, oke? Ya bebas. Kamu sama siapa Dedi? Ini keranjangnya boleh taruh di atas aja nggak? Boleh. Mas hati-hati. Ini juga taruh atas aja kali ya? Ngeri David Beckham dong. Oke, sekarang kita udah ada di ferry Kota Waterjet, dan itu kita sekarang lagi menuju ke Macau posisinya. Oke, jadi untuk ke Macau itu sendiri itu ada dua jalan. Satu itu lewat darat dan satu itu lewat air, lewat menggunakan ferry gitu. Nah, hari ini kita menggunakan ferry itu dengan biaya sekitar 190 HKD deh kalau nggak salah. 190 sampai 200 lah kalau nggak salah. Nanti aku coba update, tulis di bawah sini ya. Oke, terus kenapa kita nggak pilih yang jalan darat gitu? Karena kita kita bawa banyak orang, teman-teman kita, kita bawa banyak saudara-saudara kita itu yang belum pernah ke Hong Kong. Jadi kita memutuskan untuk kita pergi ke Macau-nya itu menggunakan ferry gitu. Nah, terus biayanya tergolong cukup lumayan jauh ya, antara via jalan darat dan jalan laut gitu. Kalau misalnya jalan laut itu sendiri gunakan ferry itu bisa sekitar 400 sampai 500 ribuan lah kurang lebih kalau dikursin di rupiah gitu. Nah, tetapi kalau misalnya jalan darat itu sekitar 65 HKD gitu. 65 sekitar 120 ribuan lah, nggak nyampe 200 gitu. So far sih kalau misalnya mau dibilang sih tempatnya nyaman banget, bener-bener comfort banget gitu. Bersih juga, tidak ada sampah sama sekali, dan habis itu juga
bagian-bagian belakang untuk bagasi itu terpisah, jadi tuh nggak bisa taruh di bagasi atas gitu, tapi disediakan tempat-tempat bagasi kayak rak-rak yang ada jaringnya gitu lah. Nah di situ kita bisa taruh bagasi kita. Koper-kopernya kita ditaruh di bagian belakang, itu benar-benar apa tuh disediakan tempat banget, jadi supaya koper-kopernya itu nggak kemana-mana gitu. Dan itu ada tambahan pengamanannya juga, jadi koper-koper nggak bakal lari-larian. Oke, karena cuacanya lagi terik banget, jadi mau nggak mau kerainya kita tutup sih, supaya nggak terlalu silau banget, karena tadi anak gue barusan kesilauan banget. Oke, kalau ditanya naik ferry naik ferry-nya itu bakal mabuk laut nggak sih? Nggak banget, bener-bener nggak. Ini bawanya mulus, nggak kenceng sih, gue nggak tahu ya, gue nggak ngerti soal speed kapal ketika di laut. Tetapi bener-bener buat gue pribadi, gue tidak merasa mual, tidak merasa pusing atau mabuk laut segala macam. Itu bener-bener nggak banget. Gue udah sekitar 8 kalian untuk naik ferry ini untuk pergi ke Makau, dan itu rasanya bener-bener nggak pernah sama sekali yang namanya gue mabuk laut gitu. Karena bener-bener ferry-nya itu bener-bener pembawaannya tenang, dan juga ya gue nggak tahu ya kalau lagi cuaca buruk atau apa ya, cuman so far buat gue pribadi bener-bener enak banget, dan gue nggak merasa mabuk sama sekali gitu. Oke, kita udah tiba di Makau sekarang, dan posisinya kita lagi mau ke imigrasi. Karena Hong Kong dan Makau itu kan berbeda negara ya, jadi kita harus ke imigrasi terlebih dahulu juga. Oke, kita nyampe di arrival halls. Ini kita baru di pelabuhannya Makau. Habis ini kita akan ke terminal bus untuk kita bisa menuju ke hotel terlebih dahulu. Oke, kita sekarang lagi mau menuju ke tempat busnya hotel, free shuttle busnya hotel. Jadi kita perlu agak lumayan jalan sedikit untuk mencapai tempat ke sana. Ya, oke lah. Yuk kita OTW sana. Oke, dari keluar pelabuhan, keluar dari imigrasi, teman-teman ikutin jalan aja. Itu ada yang namanya turis bus. Nah, kita tinggal ikutin jalan aja. Nah, nanti di sini kita akan menemuin itu sign-sign dari para hotel-hotel yang tempat kita nginap. Jadi di sini semuanya itu busnya itu gratis. Jadi teman-teman tinggal mau kemana, teman-teman tinggal cari aja yang nama hotelnya. Oke, gue sekarang ada di busnya Galaxy Macau. Teman-teman tadi udah lihat footage-nya gitu. Totally busnya itu bener-bener bagus banget, dan ibaratnya bukan bus yang jorok atau kotor, nggak kerawat, tapi bener-bener busnya itu bagus banget, dan ini gratis gitu. Tapi ibaratnya teman-teman juga nggak perlu nginep, misalnya contoh teman-teman nggak perlu nginep di hotel itu baru dapat fasilitas ini. Nggak semua orang itu bisa dapat. Jadi misalnya teman-teman nginepnya di hotel mana, nah teman-teman bisa cari hotel mana yang paling terdekat gitu. Nah teman-teman juga cari shuttle-nya, misalnya hotel teman-teman terdekatnya itu menuju dari dekatnya itu sama Venetian. Nah teman-teman bisa mencari busnya Venetian gitu loh. Nah dari busnya Venetian itu sendiri teman-teman tinggal jalan menuju ke ke hotelnya teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus banget baca maps itu di Makau. Makau itu terbagi dua, daerah Makau dan daerah Taipa gitu. Dan posisinya kalau misalnya Taipa itu sendiri lebih banyak hotel-hotelnya, tapi ya kalau kita sih lebih banyak sih akan mainnya di Taipa gitu. Oke. Kalau ini busnya yang menuju ke Venetian, jadi dia akan mengantarkan para tamu-tamunya itu menuju ke Venetian. Bye-bye. Hai. Hai.
Oke, demikian video gue hari ini. Gue tutup video hari ini dengan sampainya dan gue jalan-jalan bentar di Macau karena kita semua tepar, jadi kita lanjutkan jalan-jalan besok. Mau tahu keseruan kita besok? Tunggu video selanjutnya. See you in the next video and bye-bye.